Langit pagi masih berwarna keperakan ketika mobil travel yang membawa 5 pendaki muda berhenti di parkiran base camp Selo, Boyolali. Kabut tipis menyelimuti jalanan, menambah kesan misterius di lereng Gunung Merbabu yang menjulang megah. Rian, 26 tahun, turun pertama. Ia memandang puncak gunung dari kejauhan. Wajahnya serius, tangannya memegang peta cetak usang yang penuh coretan. "Jalur yang kita ambil nanti bukan jalur biasa," katanya sambil membuka gulungan peta. Bayu, 25 tahun, temannya sejak SMA yang dikenal cerewet dan kocak, langsung berseru, "Wah, petualangan gila nih. Udah kayak ekspedisi mistis YouTube." Tika, pacar Rian, mendekat. "Kamu yakin lewat jalur lama itu? Nggak banyak info loh di internet." Rian mengangguk. "Justru itu tantangannya. Jalur lama ini pernah dipakai zaman dulu, tapi sekarang jarang. Katanya lebih sepi, lebih natural." Lina, sahabat Tika yang terlihat pendiam tapi memiliki aura sensitif, memandangi pohon-pohon besar di sekitar base camp. "Aku ngerasa gunung ini beda," bisiknya lirih. Dani, paling muda dan paling penakut, ikut bicara sambil memeriksa daypacknya. "Selama jalurnya aman dan gak terlalu nanjak, gue ikut aja. Tapi serius, kok dari tadi aku merinding ya?" Petugas base camp memperhatikan mereka dari jauh. Seorang bapak tua berkumis menghampiri. "Kalian mau lewat jalur mana?" tanyanya curiga. Rian menjawab jujur. "Kami mau lewat jalur lama, Pak. Lewat arah barat. Saya dapat petanya dari blog pendaki tahun 2006. Si bapak menggeleng pelan. "Jalur itu udah ditinggalkan, Nak. Banyak yang hilang arah di situ. Gunung ini nggak cuman hutan dan bebatuan." Tika menatap Rian dengan ragu. "Gimana?" Tapi Rian tersenyum. "Tenang, kita bawa GPS, peta, dan kita jalan pagi. Nggak bakal kemalaman." Tanpa banyak debat, mereka akhirnya memulai perjalanan. Mereka tidak tahu bahwa langkah pertama mereka telah melewati batas yang tak kasat mata. Langkah mereka semakin dalam memasuki hutan. Jalur yang mereka lewati makin sempit. Dahan-dahan saling bersilang seperti tangan menghalangi. Sunyi. Tak ada suara burung. Tak ada serangga. Hutan seakan menahan napas. "Gue belum pernah jalan setenang ini di gunung," kata Bayu sambil melirik sekitar. "Biasanya rame suara jangkrik atau burung," tambah Dani. Lina berhenti mendadak. Matanya tertuju pada sebuah batu besar di samping jalur. Warnanya hitam pekat, tinggi hampir 2 meter. Bentuknya aneh, menyerupai wajah manusia sedang berteriak. "Lihat itu!" bisik Lina, gemetar. Rian menatap batu itu. "Formasi alam aja," katanya cepat. Tapi Tika malah memotret. "Keren, estetik banget." Mereka terus berjalan, melewati pohon besar dengan tali tambang tua menggantung di cabangnya. Saat angin bertiup, tali itu bergerak pelan, seperti mengayun. "Ini bekas orang gantung diri," Dani bersuara pelan. Bayu langsung menggoda. "Atau penunggu sini yang gantungin tamu-tamu nakal." Lina langsung bicara pelan. "Jangan sembarangan ngomong." Malam menjelang. Mereka mendirikan tenda di tanah datar, dikelilingi pepohonan tinggi. Saat semua sudah tertidur, Tika terbangun. Ia mendengar suara lirih, seperti nyanyian. "Lir, ilir, lir, ilir." Tika duduk. Di luar tenda, kabut turun. Dari selaras resleting, ia melihat siluet seseorang berdiri diam di tengah kabut, menghadap ke arah mereka. Panik, Tika membangunkan Rian. Saat mereka mengintip lagi, sosok itu sudah tak ada. Tapi keesokan harinya, jejak kaki tanpa jari mengelilingi tenda. Pagi itu suasana berubah. Semua terlihat lebih muram. Angin tak bergerak. Suara hutan menghilang. Di tengah perjalanan naik, mereka menemukan tenda tua lapuk tertinggal. Warnanya pudar, hampir menyatu dengan tanah. Di dalamnya ada sleeping bag berjamur, senter karat. Sebuah foto lusuh berbingkai kayu, 5 orang pendaki, 2 perempuan, 3 laki-laki. Wajah-wajah di foto itu, "Mereka mirip kita," gumam Dani. "Serius ini ngeri."
kata Bayu mulai panik. Udah mending kita turun. Tapi Rian tetap tenang. Bisa aja editan, jangan takut dulu. Tika justru penasaran. Mungkin mereka pernah ngalamin hal yang sama. Kita harus selesaikan ini. Mereka melanjutkan perjalanan. Namun di tengah jalur, Lina berhenti dan tubuhnya kaku. Wajahnya pucat. Mata terpejam, tapi bibirnya bicara. Puncak ini bukan untuk kalian. Ini tempatnya. Bukan milik manusia. Suaranya dalam, berat, bukan seperti Lina. Setelah beberapa menit, Lina pingsan. Mereka membopongnya hingga kabut turun lebih tebal. Gamelan terdengar samar, dan langkah kaki tak kasat mata menyusul mereka dari belakang. Sore itu, kabut benar-benar menutupi jalur. Bahkan tangan pun tak terlihat bila dijulurkan ke depan. Bayu yang berjalan paling belakang tiba-tiba berteriak. Rian, ada yang narik gua. Tubuh Bayu terseret kabut. Suaranya lenyap. Tak ada jejak. Hanya jejak kaki aneh dan bercak darah di tanah. Tika menjerit, Dani menangis, dan Lina masih belum sadar sepenuhnya. Kita harus balik, kata Dani panik. Tapi kabut menutup jalur. Kompas berputar tak tentu arah. GPS rusak. Mereka tersesat. Lina tiba-tiba bangun dan tertawa keras. 1 sudah diambil, masih kurang 2. Ia lalu berlari menuju tebing. Rian mencoba mengejar, tapi telat. Lina terjun bebas, tubuhnya menghilang dalam kabut. Suasana makin gila. Dari balik pepohonan muncul sosok wanita tinggi, rambut panjang, tubuh gosong seperti arang. Matanya merah menyala. Ia tidak berjalan, ia melayang. Tika histeris. Kita harus ke puncak. Di sana, dia menunggu. Kita harus akhiri ini. Dani protes. Kita harus turun, Tik. Ini gila. Tapi Tika berjalan sendiri. Rian mengejarnya. Dani akhirnya ikut. Tak tega meninggalkan mereka berdua. Kabut seperti membuka jalan ke puncak. Anehnya, waktu terasa berhenti. Di puncak, langit terlihat merah gelap. Di sana, mereka menemukan batu nisan bertuliskan nama-nama pendaki yang hilang sejak tahun 90-an. Salah satunya bernama Tika Ayuning Tias. Itu namamu, bisik Dani. Tika tersenyum aneh. Karena aku bukan yang asli. Aku sudah mati di sini, dulu dan sekarang giliran kalian. Tika tiba-tiba kejang-kejang. Dari tubuhnya keluar sosok hitam, wanita arang tadi, yang langsung menghantamkan tubuh Tika ke batu. Tika tewas dengan tubuh terpelintir. Rian menarik Dani dan kabur. Tapi kabut berubah menjadi seperti tangan-tangan, meraih, mencekik, menarik napas mereka. Rian berhasil menyeret Dani menuruni jalur, sambil terus berdoa dan menangis. Mereka ditemukan 2 hari kemudian oleh tim SAR. Kondisi lemas, luka-luka, mental terguncang. Tidak ada jejak Bayu, Lina, atau Tika. Tenda tua yang mereka lihat juga menghilang. Di base camp, mereka menyerahkan rekaman GoPro Bayu yang ditemukan dalam kantong Rian. Isinya, mereka berlima tertawa di puncak. Tapi, mereka berdiri di kuburan, bukan tanah. Di belakang mereka, wanita arang tersenyum. Lalu layar gelap. Setahun kemudian, Dani dirawat di rumah sakit jiwa. Ia sering melukis wajah wanita terbakar dan batu nisan. Rian berhenti mendaki. Ia sering tidur sambil bicara sendiri. Kita sudah pernah mati. Kita cuma disuruh mengulang.